Banyuwangi, sebuah daerah di ujung timur Pulau Jawa, memiliki banyak kisah mistis yang telah diwariskan turun-temurun. Salah satunya adalah tentang ilmu santet suku Osing, ilmu hitam yang dipercaya bisa mencelakai seseorang dari jarak jauh. Damar, seorang wartawan investigasi dari Surabaya, tertarik untuk menelusuri kebenaran kisah ini. Ia telah mendengar banyak cerita tentang ilmu santet di Banyuwangi, tetapi belum pernah menemukan bukti nyata. Ketika seorang temannya, Sigit, menceritakan bahwa seorang warga desa di Banyuwangi baru saja meninggal dengan kondisi tubuh menghitam tanpa sebab yang jelas, Damar semakin tertarik. Orang-orang di sana percaya bahwa itu akibat santet, kata Sigit. Damar merasa ini adalah kesempatan besar. Jika ia bisa mengungkap kebenaran di balik santet suku Osing, itu bisa menjadi berita besar. Tanpa ragu, ia berangkat ke Banyuwangi. Setibanya di Banyuwangi, Damar langsung menuju desa terpencil yang disebut sebagai pusat ilmu santet. Desa itu bernama Desa Watu Kebo, tempat yang terkenal dengan mistiknya. Setelah menempuh perjalanan panjang melewati jalan berbatu dan hutan lebat, akhirnya Damar tiba di desa itu saat senja mulai turun. Ia langsung merasakan suasana yang berbeda. Rumah-rumah di desa itu tampak tua, dan hampir tidak ada penduduk yang berkeliaran di luar rumah. Damar melihat seorang lelaki tua duduk di depan rumahnya, menatapnya dengan tatapan tajam. "Kau mencari siapa?" Suara lelaki itu serak dan penuh curiga. "Saya ingin mencari informasi tentang ilmu santet di desa ini," jawab Damar jujur. Orang tua itu menatapnya lama sebelum akhirnya berkata, "Pergilah sebelum terlambat. Beberapa hal lebih baik dibiarkan menjadi misteri." Damar semakin penasaran. Ia merasa ada sesuatu yang benar-benar disembunyikan di desa ini. Damar tidak menyerah. Ia mencoba bertanya kepada beberapa warga desa, tetapi mereka semua enggan berbicara. Namun akhirnya, seorang wanita tua berbisik padanya, "Jika kau benar-benar ingin tahu, pergilah ke rumah Mbah Roji. Dia adalah orang yang paling mengerti tentang ilmu ini." Dengan hati-hati Damar mencari rumah Mbah Roji. Ia menemukan sebuah rumah tua yang dikelilingi pepohonan lebat. Ketika ia mengetuk pintu, seorang pria tua bertubuh kurus dengan mata tajam membukakan pintu. "Kau ingin tahu tentang santet?" tanya Mbah Roji dengan suara datar. Damar mengangguk. Mbah Roji menghela napas. Ilmu santet bukanlah sesuatu yang bisa dipahami hanya dengan membaca atau mendengar cerita. Ilmu ini adalah kekuatan yang nyata. Mbah Roji mulai menceritakan bahwa ilmu santet suku Osing adalah warisan kuno. Dulu, ilmu ini digunakan untuk melindungi diri dan membalas dendam kepada orang-orang yang berbuat jahat. Namun, seiring berjalannya waktu, ilmu ini sering disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Santet bukan hanya tentang menusuk boneka atau menaburkan tanah kuburan. Santet sejati bekerja dengan energi dan mantra yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang telah mewarisinya secara turun-temurun, kata Mbah Roji. Damar semakin tertarik. "Bisakah saya melihat bagaimana ilmu itu bekerja?" Mbah Roji menatapnya tajam. "Jika kau ingin melihatnya, kau harus siap menerima konsekuensinya." Mbah Roji setuju untuk menunjukkan kekuatan ilmu santet kepada Damar, tetapi dengan satu syarat. Damar tidak boleh mengungkapkan nama siapapun dalam tulisannya. Malam itu, mereka duduk di sebuah ruangan kecil yang hanya diterangi oleh lampu minyak. Mbah Roji mulai membaca mantra dalam bahasa Osing kuno, sementara di depannya terdapat sebuah boneka jerami kecil. Damar melihat dengan mata kepala sendiri saat boneka itu mulai bergerak sendiri, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menggerakkannya. Lalu tiba-tiba terdengar suara jeritan dari rumah sebelah. Damar terkejut. Ia berlari keluar dan menemukan seorang pria tergeletak, memegangi dadanya dengan wajah kesakitan. "Inilah yang terjadi ketika santet digunakan," kata Mbah Roji. "Tapi ini hanya bentuk ringan. Jika digunakan dengan kekuatan penuh, seseorang bisa mati dalam hitungan hari." Damar mulai merasa ngeri. Ia datang ke sini untuk mencari berita, tetapi kini ia mulai menyadari bahwa ia bermain dengan sesuatu yang jauh lebih berbahaya.
Setelah malam itu, Damar memutuskan untuk mengakhiri investigasinya dan kembali ke Surabaya. Namun sesuatu yang aneh mulai terjadi padanya. Setiap malam ia merasa tubuhnya semakin lemas. Ia mulai mengalami mimpi buruk tentang sosok hitam dengan mata merah yang selalu mengawasinya. Lalu suatu pagi, ia menemukan luka-luka kecil di tubuhnya yang muncul tanpa sebab. Damar segera menghubungi Mbah Roji. "Apa yang terjadi padaku, Mbah?" tanyanya dengan suara panik. Mbah Roji terdengar serius. "Seseorang tidak ingin kau meninggalkan desa dengan selamat. Ternyata ada seseorang di desa yang marah karena Damar telah melihat ritual santet. Orang itu mengirimkan santet kepadanya sebagai peringatan. Jika kau ingin selamat, kau harus kembali ke desa dan menjalani ritual pembersihan," kata Mbah Roji. Damar tidak punya pilihan lain. Ia kembali ke desa Watu Kebo dengan tubuh yang semakin melemah. Malam itu, Mbah Roji mempersiapkan ritual penyembuhan di tengah hutan. Damar duduk di atas tikar pandan, sementara Mbah Roji menaburkan bunga 7 rupa dan membakar dupa hitam. Selalu ia mulai membaca mantra dalam bahasa Osing, dan Damar merasakan tubuhnya semakin berat. Tiba-tiba, dari dalam tubuhnya, muncul asap hitam yang membentuk wajah seseorang. Mbah Roji berteriak, "Pergi kau, jangan ganggu dia lagi." Asap hitam itu menjerit sebelum akhirnya menghilang. Damar terjatuh ke tanah, tubuhnya terasa ringan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu. "Sekarang kau selamat," kata Mbah Roji. "Tapi ingat, jangan pernah kembali ke desa ini lagi." Damar kembali ke Surabaya dengan membawa cerita yang tidak akan pernah ia publikasikan. Ia tahu bahwa jika ia mengungkapkan semuanya, ia mungkin akan menarik perhatian orang-orang yang tidak ingin rahasia ini terbongkar. Setiap malam, ia masih bermimpi tentang suara-suara aneh dari desa itu. Dan di suatu tempat di Banyuwangi, ilmu santet suku Osing masih tetap hidup, menjadi bagian dari tradisi yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang telah mewarisinya selama berabad-abad. Sejak kembali ke Surabaya, Damar merasa bahwa dirinya telah bebas dari pengaruh santet yang menghantuinya. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Suatu malam, saat ia sedang duduk di depan laptopnya untuk menulis artikel baru, tiba-tiba listrik di apartemennya padam. Ia mencoba menyalakan senter di ponselnya, tetapi saat cahaya menyinari layar laptopnya yang masih menyala dengan baterai, ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Di layar laptop, ada bayangan seseorang yang berdiri di belakangnya. Damar menoleh dengan cepat, tidak ada siapa-siapa. Jantungnya berdetak kencang. Ia menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. "Aku terlalu paranoid," gumamnya. Namun saat ia kembali menatap layar laptopnya, kalimat yang baru saja ia ketik berubah dengan sendirinya. "Kau pikir bisa lari?" Damar langsung menutup laptopnya dan berdiri. Ia merasa ruangan menjadi lebih dingin, dan napasnya mulai berat. Sesuatu masih mengikutinya. Ketakutan dengan kejadian aneh yang terus menimpanya, Damar memutuskan untuk mencari bantuan. Ia menghubungi temannya Sigit, yang dulu pertama kali memberinya informasi tentang ilmu santet suku Osing. "Aku tahu seseorang yang bisa membantumu," kata Sigit. Mereka pergi ke sebuah desa di luar kota Surabaya untuk bertemu dengan seorang dukun sepuh bernama Ki Suryo, yang dikenal memiliki ilmu tinggi dalam menangkal gangguan gaib. Saat Damar menceritakan apa yang terjadi, Ki Suryo hanya mengangguk pelan. "Kau telah membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup," katanya. Ki Suryo menjelaskan bahwa meskipun Mbah Roji telah melakukan ritual penyembuhan, ada energi jahat yang masih melekat pada Damar. Santet bukan hanya tentang fisik, tapi juga tentang ikatan spiritual. Kau telah melihat sesuatu yang tidak seharusnya, dan kini mereka tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Damar menelan ludah. Lalu apa yang harus aku lakukan? Ki Suryo mengambil segenggam garam dan menaburkannya di sekeliling tubuh Damar. "Kita harus memutus ikatan itu sebelum terlambat." Setelah kembali dari Banyuwangi, Damar merasa bahwa hidupnya kembali normal. Tidak ada lagi suara aneh di malam hari. Tidak ada lagi bayangan yang mengikutinya. Namun ia telah belajar satu hal. Beberapa rahasia lebih baik dibiarkan tersembunyi.